Superheroes, di episode Arise a Voice kali ini, kami akan membahas topik etika bermedia sosial. Kak Desvita Trianingrum akan berbagi perspektifnya mengenai dua hasil survei yang memberikan gambaran yang berbeda tentang etika masyarakat Indonesia, yaitu 2019 Ease of Settling in Index dan survei Digital Civility Index. Untuk mendapatkan pemahaman terlebih dahulu tentang topik yang akan dibahas, teman-teman bisa baca post di Instagram kami yang berisi overview dari episode kali ini. Let's start! Hai semuanya, jadi hari ini aku bersama Kak Desvita Trianingrum. Mungkin boleh perkenalan dulu, Kak? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Desvita Trianingrum. Biasanya aku dipanggil Vita. Dan sekarang aku masih tahun pertama di Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, semester 2. Dan kesibukannya sebenarnya di luar dari akademik, aku sekarang lagi bikin komunitas sih sama teman-teman untuk membangun komunitas yang arahnya berfokus ke literasi. Jadi kita pengen banget nih ningkatin aktivitas literasi teman-teman khususnya di kalangan anak muda dengan membumikan gimana caranya untuk membaca buku dengan baik dan merefleksikan apa yang telah kita baca di buku-buku tersebut. Sebenarnya nggak cuma buku aja sih, kayak kita nonton film atau mungkin kayak ngobrol sama teman-teman deket dan lain sebagainya. Sesimpel itu, dan intinya kita pengen membawa itu semua ke yang namanya literasi gitu. Jadi sebenarnya literasi itu lebih dari baca buku sebenarnya. Gitu sih kurang lebih. Thank you so much. I'm so excited to have you here. Jadi hari ini Kak Vita akan memberi pendapat tentang etika bermedia sosial. Mungkin aku bisa sharing sedikit latar belakang tentang isu ini. Masyarakat Indonesia kan dikenal akan keramahan, sopan santun, serta adat gotong royong yang dimiliki. Buktinya dari survei 2019 bernama Ease of Settling in Index diketahui daftar negara paling ramah itu Indonesia salah satunya dan masuk 10 besar dari total 64 negara. Namun pada bulan Februari lalu, tim Microsoft telah merilis Digital Civility Index, biasa disingkat dengan DCI, yang artinya Indeks Keberadaban Digital, yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat 29 dari 32 negara dalam survei tersebut. Nah, dalam pemeringkatan itu, Indonesia adalah negara dengan warga netizen paling tidak beradab di Asia Tenggara. Oke, jadi mungkin aku bisa mulai masuk ke pertanyaannya ya, Kak. Pertanyaan pertamaku untuk Kak Vita adalah, faktor apa sajakah yang membuat Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan etika bermedia yang kurang baik? Oke, sebenarnya ini menarik banget karena kemarin aku sempat ngikutin juga sebentar terkait dengan isu ini. Kemarin tuh di akun Instagramnya Microsoft ya, kalau nggak salah Liv, itu banyak banget netizen Indonesia yang kasih komentar yang bisa dibilang cukup negatif terkait dengan hasil CDCI ini, Digital Civility Index. Nah, sebenarnya kalau mau ditelusuri kenapa sih permasalahannya kok bisa Indonesia yang tadinya dianggap sebagai masyarakatnya tuh ramah, gotong royong segala macam, kok tiba-tiba sekarang netizennya justru dianggap menjadi yang paling tidak sopan gitu ya istilahnya. Nah, sebenarnya kenapa alasannya kenapa bisa kayak gitu, dari kedua survei kan beda banget ya. Kalau yang pertama tadi Ease of Settling Index itu ya. Nah, itu kan dibilangnya kita ramah, sementara yang di Microsoft ini, yang DCI, kita dibilangnya justru nggak sopan. Sebenarnya kalau mau dilihat subjeknya, keduanya juga berbeda nih, Liv. Jadi kayak kalau di yang tadi dari kalau nggak salah itu dari Internations ya, yang Ease of Settling in Index itu, kayak kemudahan seseorang ekspatriat atau orang-orang yang tinggal atau bekerja di suatu negara dalam waktu yang sementara itu di Indonesia mereka kan melakukan surveinya terhadap orang-orang masyarakat lokal Indonesia secara dunia nyata gitu ya. Jadi kayak di dunia nyata masyarakat Indonesia nih sebenarnya ramah-ramah loh gitu. Jadi sangat welcome dengan orang-orang dari luar negeri gitu yang tinggal ataupun bekerja di Indonesia. Sementara kalau yang Microsoft ini mereka kan surveinya warga internet digital gitu ya, yang mana berkomunikasi di dunia nyata dengan di dunia maya itu beda banget gitu. Kalau di dunia nyata, kemungkinan untuk kita menjudge orang secara langsung itu lebih kecil gitu, karena kita mau jaga image, ya nggak sih? Kayak kita mau jaga image, gimana sebisa mungkin kalau ada orang baru, jangan sampai kita memperlihatkan hal-hal buruk gitu dari diri kita, pasti kayak kita welcome segala macam gitu. Sementara di dunia maya, kita tuh
karena semuanya bisa anonim gitu ya, terus juga profilnya kita nggak tahu, bisa kita tutupin segala macam, itu jadi bikin orang-orang lebih mudah untuk berkata kasar, melakukan diskriminasi segala macam gitu. Jadi sebenarnya nggak heran kalau misalnya Indonesia bisa masuk ke urutan ke-29 dari 32 negara, karena beberapa survei juga bilang sih bahwa emang kalau di Twitter ya, apalagi khususnya Twitter tuh kan platform yang paling kayak gila, orang-orang Indonesia tuh paling berkor-kor banget deh kalau udah di Twitter. Nah, itu tuh banyak banget yang open banget secara terbuka mengeluarkan kata-kata kasar gitu, apalagi kalau udah mengkritik pemerintah segala macam gitu kan. Jadi sebenarnya nggak heran kalau ada survei yang bilang Indonesia di urutan ke-29 kayak gitu. Cuma kalau bingung kenapa bisa kayak gitu padahal Indonesia terkenal dengan negara yang ramah gitu. Sebenarnya ramah itu adalah ya masyarakat yang di dunia nyata gitu, yang secara lokal yang welcome terhadap terhadap masyarakat asing gitu ya nggak sih. Sementara kalau di internet nggak kayak gitu, karena internet semakin luas, semakin mudah untuk kita menutupi profil kita sendiri, jadi semakin mudah juga untuk kita melakukan hal seenak yang kita mau, kayak gitu sih sebenarnya. Nah sebenarnya untuk DCI ini sendiri, kalau kita mau teliti lebih lanjut, tadi aku sempat research kecil-kecilan sih, karena ada presentasinya juga. Jadi ada beberapa indikator di dalamnya yang menjadi parameter kenapa suatu negara bisa dibilang itu sopan dan tidak sopan gitu. Nah sebenarnya di Indonesia itu sendiri ada 3 poin yang bisa di-highlight. Itu tuh yang pertama alasannya karena di Indonesia warga internetnya itu masih banyak yang suka nyebarin hoax, terus penipuan. Dan yang kedua itu ujaran kebencian. Terus yang ketiga diskriminasi. Nah yang hoax ini tuh paling gede, dia sekitar 47% kalau nggak salah. Nah terus kalau misalnya kita telusuri lebih lanjut, ternyata yang banyak menyebarkan hoax ini tuh biasanya yang usianya udah termasuk dewasa, sekitar mungkin kalau aku nggak salah 20 tahun ke atasan gitu. Sementara yang anak-anak remaja ini justru lebih banyak menggunakan media sosial tuh untuk hiburan, mungkin kayak mereka mengidolakan idola-idola mereka dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan banyak juga yang anak-anak remaja tuh banyak yang mengujarkan kebencian, hate speech, terus juga kayak ya semacamnya diskriminasi berbasis rasial kayak gitu ya. Mungkin itu kalau di internet dibilang nggak sopan itu kurang ya. Maksudnya hoax tuh, menyebarkan hoax tuh nggak bisa dibilang nggak sopan ya, tapi kayak ya emang itu kesalahan dalam menggunakan media sosial gitu. Jadi kalau kita marah-marah karena orang Indonesia nggak sopan dalam menggunakan media sosial, sebenarnya perlu diperbaiki lagi sih diksinya, karena sebenarnya tuh kita di urutan ke-29 tuh bukan nggak sopannya dalam hal yang kayak banyak ngomong kata kasar gitu, bukan, tapi justru lebih ke banyak nyebarin hoaxnya gitu sih kalau yang aku tangkep ya dari hasil surveinya, terus tadi sempat baca-baca dari sumber lain juga gitu, Liv. Oke, thank you so much sudah sharing perspektifnya, Kak. Itu benar-benar lengkap banget sih yang tadi Kakak dibahas. Iya. And my next question is, apakah kesenjangan sosial yang ada di Indonesia telah mempengaruhi rendahnya etika bermedia sosial seseorang? Kalau iya, mohon jelaskan bagaimana dampak dari kesenjangan sosial tersebut dan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Nah, sebenarnya kalau ditanya apakah kesenjangan sosial yang ada di Indonesia itu mempengaruhi rendahnya etika bermedia, itu benar-benar banget. Jadi ada beberapa aspek nih, kayak contohnya perbedaan usia, terus perbedaan jenis kelamin, perbedaan status, kewarganegaraan, terus juga perbedaan pendapatan dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh terhadap akses seseorang kepada teknologi gitu. Jadi ketika mereka nggak punya akses secara material, entah itu nggak punya ponsel, nggak punya kuota internet, nggak punya segala macem, nah itu mereka jadinya nggak punya skill juga dong, skill yang optimal untuk bisa mengakses internet. Dan ketika mereka nggak punya skill, ya mereka juga nggak bisa menggunakan si internet ini secara optimal gitu. Ketika masyarakat kita ini sekarang terdiri dari orang-orang yang udah mulai pada melek teknologi gitu, tapi ada nih ternyata kelompok masyarakat lain yang kalau dilihat pakai digital inequality tadi, pakai perspektif itu, masih banyak yang belum punya akses ke situ, yang kayak tadi aku bilang gitu. Dan ketika mereka nggak punya akses, si masyarakat ini tidak punya akses,
padahal mereka hidup di lingkungan masyarakat yang seharusnya udah melek teknologi, itu akan membebani mereka gitu nantinya. Jadi di mana semua orang seharusnya udah melek teknologi karena semuanya udah pakai teknologi nih ya. Dan ketika si kelompok masyarakat ini nggak punya akses karena kesenjangan tadi gitu, akhirnya ya ketika mereka melakukan interaksi di media sosial atau ketika mereka apapun itulah melakukan aktivitas di media sosial, itu bisa berdampak terhadap perilaku mereka gitu, karena mereka bisa jadi nggak tahu cara mainnya gimana, atau nggak tahu etikanya gimana di media sosial, atau yang setidaknya nggak punya edukasi yang mumpuni lah dalam bermain di media sosial gitu sih. Sebenarnya kesenjangan itu benar-benar mempengaruhi etika dalam bermedia sosial kalau menurut aku. Oke, wow. Thank you so much. Itu benar-benar di dalam otak aku, wow, very overwhelmed. And I agree with what you just said. Okay. So my next question is, apakah terbatasnya interaksi sosial selama pandemi ini telah mempengaruhi rendahnya etika bermedia sosial seseorang? Aku mau coba bawa data dari si DCI tadi. Jadi si DCI ini ternyata juga salah satu indikatornya adalah keterkaitan antara dampak COVID-19 terhadap kualitas etika bermedia sosial masyarakat di 32 negara tadi gitu. Dan yang menarik ternyata 24-25%-an itu mereka bilang bahwa pandemi ini justru membawa sisi positif gitu, menjadi lebih baik si online civility-nya ini. Dari situ bisa dilihat ternyata sebenarnya COVID-19 tuh justru bikin digital civility-nya tuh justru jadi lebih baik pada saat COVID-19 gitu, ketimbang sebelum COVID-19 gitu. Nah, kalau dari sini sih aku ngelihatnya berarti justru interaksi sosial kita terhadap orang lain itu gak begitu mempengaruhi interaksi kita ketika berperilaku di dunia maya ya, berarti gitu, kekurangan interaksi sosial tadi gitu. Nah, dari sini yang mau aku highlight sebenarnya adalah kita di dunia maya ini, orang-orang Indonesia itu jadi banyak yang mengerahkan kekuatan kolektifnya untuk saling support satu sama lain. Ada survei juga sebenarnya yang bilang bahwa Indonesia itu punya budaya kolektif gitu. Nah kan itu kan yang mencerminkan Indonesia ini gotong royong ya. Jadi Indonesia tuh sebenarnya bisa dibilang baik di dunia nyata maupun di dunia media sosial itu lebih mengerahkan kekuatan kolektivitasnya tadi gitu. Dan di dunia maya ini ternyata si kekuatan kolektifnya ini tuh dipakai untuk ya saling support satu sama lain gitu. Dan sebenarnya kelihatan sih kayak kalau misalnya ada berita meninggalnya tenaga kesehatan, itu rame banget orang yang mengeluarkan duka citanya, terus juga mereka saling support satu sama lain gitu sih. Dan kalau dibilang apakah COVID-19 ini mempengaruhi kualitas beretika di media sosial, sebenarnya kalau dari data justru malah jauh lebih baik gitu. Tapi ya balik lagi sih, sebenarnya yang namanya ujaran kebencian, yang namanya diskriminasi itu di mana aja, mau di dunia nyata mau di dunia maya itu pasti ada terus gitu kan. Cuma kalau secara persentase ternyata di Indonesia ujaran kebencian dan diskriminasi ini ternyata nggak sebegitu besar gitu. Yang besar itu justru yang tadi aku bilang di awal, si hoax dan penyebaran penipuan lain gitu sih. Jadi sebenarnya enggak ya kesimpulannya COVID-19 apakah berdampak buruk nih terhadap kemampuan beretika di media sosial. Gitu sih, menarik ya. Ternyata Indonesia justru malah digital civility-nya jadi lebih baik ya. Tapi sebenarnya ini sih karena yang punya akses terhadap media sosial dan terhadap teknologi digital juga bisa dibilang kan orang-orang perkotaan ya, orang-orang yang memang punya akses terhadap kuota internet dan lain sebagainya, dan itu memang bisa dibilang jumlahnya lebih banyak ketimbang orang-orang yang nggak punya akses gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu dampaknya ya, kenapa bisa dibilang COVID-19 sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi kualitas beretika di media sosial gitu. Itu nggak sesuai dengan asumsi aku, to be honest. Aku juga a little bit surprised. Oh ya? Yeah, kan? that's good, I think. That's good news. Terus Kak, apa sih usaha yang bisa dilakukan untuk menjauhkan anak di bawah umur dari bahaya bermedia sosial? Kalau menurut aku pribadi, anak kecil untuk main media sosial yang dalam artian kayak Facebook, Instagram, Twitter gitu-gitu itu harus dibatasin banget sih, bener-bener harus dibatasin. Tapi untuk main nggak masalah untuk aku apalagi kalau tujuannya
kayak tadi misalnya ada tugas apa gitu sama temennya atau segala macem gitu kan, apalagi sekarang semuanya serba online kan gitu. Kecuali untuk game yang mungkin bikin kecanduan banget gitu kan, itu harus dibatasin banget juga. Jadi sebenarnya balik lagi ke platformnya masing-masing, kayak apa yang diperbolehkan, apa yang enggak gitu. Plus menurutku kalau kekhawatiran orang tua adalah anaknya takut ikut-ikutan berantem tentang ujaran kebencian, atau kayak misalnya ikutan berantem di kolom komen orang gitu ya, kayak masih kecil nih terus udah berantem lo gini segala macam, body shaming segala macam. Nah sebenarnya kalau dari data justru anak remaja itu kebanyakan pakai internet buat kayak following fansite, fanpage dari idola-idola mereka gitu. Jadi kalau untuk yang kayak gitu mungkin kemungkinannya kecil, tapi tetap ada sih paling di circle ininya mereka ya, circle fans idolanya mereka gitu ya. Cuma kalau yang skala besar kayak misalnya bahas soal politik atau yang lebih jauh lagi, itu biasanya udah dewasa ke atas gitu. Jadi kalau kekhawatirannya adalah di situ, sebenarnya dari survei sih enggak bilang bahwa anak remaja tuh banyak terlibat di ujaran kebencian segala macam gitu. Cuma tetap sih balik lagi yang namanya di bawah umur itu harus dalam pantauan orang tua gitu, dan harus dilurusin lagi objektifnya atau tujuannya nih mau ngapain pakai media sosial gitu. Jangan yang kayak cuma sekedar ikut-ikutan aja, atau jadi mendingan di set dulu nih tujuannya apa dari awal. Itu sih paling kalau dari aku. Tapi untuk anak-anak di bawah umur itu kan Kak sering terjadi kayak bullying, dan anak-anak di bawah umur tuh biasanya nggak berani untuk ngasih tahu ke orang tuanya. Jadi sebenarnya banyak juga kan risiko-risiko yang bisa terjadi kalau anak di bawah umur belum tahu literasi digital, belum tahu cara memilah informasi, terus mereka aktif dalam sosial media. Jadi pertanyaan aku, sebenarnya di Indonesia ini ada nggak sih cara untuk anak-anak remaja atau anak-anak kecil untuk belajar tentang hal-hal itu, tentang literasi digital, terus tentang cara menjaga diri saat di sosial media, cara deal with cyberbullying and all those stuff. Menurutku yang agen utamanya adalah pasti keluarga, dan yang kedua adalah pendidikan gitu kan, sekolah mereka gitu. Nah kalau di keluarga aja udah gak bisa, sebenarnya kita bisa ngandelin pendidikan gitu kan. Cuma pendidikan di Indonesia ini nih yang masih kurang banget. Aku juga masih sadar sih bahwa pendidikan di Indonesia kalau ngomongin soal literasi digital itu masih kurang banget. Sekarang masih ke arah literasi yang konvensional. Masih kalau ngomongin literasi itu di pendidikan masih literasi baca buku. Padahal sekarang udah masuk ke era digital, harusnya lebih banyak dimasukin kurikulum yang based on digital gitu. Jadi kayak gimana caranya tadi ya kalau misalnya menyikapi permasalahan yang kita hadapi di dunia maya segala macam. Nah itu masih kurang. Tapi sejauh ini sih kalau ditanya apa solusinya, menurutku memang harus dari akarnya sih, harus dari sistemnya ke si pendidikan ini gitu. Tapi kalau mau dari yang terdekat itu bisa di lingkungan keluarga sebenarnya. Lingkungan keluarga itu yang paling terdekat kan gitu. Oke, thank you so much Kak atas sarannya, perspektifnya. Pertanyaan terakhir dari aku itu, apakah dengan adanya UU ITE dapat menjadi solusi dari kurang baiknya etika bermedia sosial atau bisa menimbulkan masalah lain? Sebenarnya kalau dibilang apakah UU ITE ini akan membuat warga internet di Indonesia itu jadi lebih baik lagi dalam bermain di media sosial, menurutku nggak bisa 100% dibilang iya gitu ya. Karena pada kenyataannya di dalamnya masih banyak banget pasal karet gitu. Cuma aku di sini mungkin nggak akan berbicara terkait dengan politiknya, karena sebenarnya pasti perumusan yang namanya produk kebijakan publik dari pemerintah itu pasti ada unsur-unsur kepentingan di dalamnya ya kan. Ada golongan yang pengen sesuatu dan memasukkannya melalui undang-undang gitu kan. Jadi bisa dibilang sih kalau apakah itu akan mentertibkan masyarakat Indonesia dalam bermain di media sosial, menurutku justru malah di satu sisi akan menimbulkan risiko sih, karena kerancuan dari pasal-pasal yang masih dibilang karet itu gitu. Jadi aku mungkin nggak bisa menjabarkan satu-satu pasalnya apa aja segala macam, tapi ada beberapa yang justru akan berpotensi untuk menimbulkan represi terhadap demokrasi atau kita di media sosial gitu. Itu sebenarnya yang jadi kekhawatiran juga sih dari UU ITE ini gitu kan, karena kita di dunia nyata aja untuk bisa berpendapat itu juga masih ragu-ragu, maksudnya masih belum sepenuhnya aman gitu kan. Bisa jadi aja besok kita tiba-tiba didatangin polisi apa gimana gitu kan. Nah,
sekarang udah ada kesempatan yang lebih mudah, terus juga ngaksesnya lebih gampang gitu ya. Maksudnya banyak orang yang denger, karena kan kalau di dunia nyata kan kita harus ngumpulin massa kan kalau mau ngomong sesuatu biar orang-orang pada denger. Sekarang di dunia media sosial udah lebih gampang, udah banyak yang bisa dengerin, ada echo chamber kan, kalau kalian ngomong di like, di retweet orang, semua orang jadi pada tahu gitu kan. Justru malah dipersulit lagi dengan adanya si UU ITE yang keberadaannya ini meresahkan gitu, apalagi pasal-pasalnya yang masih harus dikaji ulang gitu kan. Jadi menurutku gak bisa sih kalau dibilang ini akan mentertibkan gitu, justru malah ya sekarang aja masih wacana, maksudnya belum bener-bener ditetapkan aja udah rame gitu. Jadi harus dikaji ulang sih sebenarnya kalau menurutku. Dari pandanganku sebagai anak hukum yang jago banget kalau ngomongin soal undang-undang, tapi sebagai masyarakat umum pengguna media sosial sih keresahannya itu. Oke, thank you so much Kak, udah sharing banyak banget hari ini. Ilmunya bermanfaat banget dan semoga pembicaraan kita kali ini tuh bisa memicu lebih banyak lagi diskusi tentang etika bermedia sosial dan juga literasi digital. Thank you so much atas waktunya. Kami dari tim Arise Rose benar-benar mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Vita. Thank you Kak. Oke, thank you Olive dan Arise Rose. Yeah. So that's all for today. Terima kasih banyak untuk Kak Desvita Trianingrum sebagai narasumber, and thank you so much untuk semua superheroes yang udah nonton video kali ini. Karena ini adalah video dari Arise a Voice, kami juga ingin mendengar your voice atau suara dari teman-teman sekalian. Setelah ini kami juga akan mengunggah summary post dan story discussion untuk membuka ruang diskusi tentang topik ini. Stay tune terus biar nggak ketinggalan. Keep on learning and stay safe. Bye bye.